Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengulas materi pembelajaran kelas 4, tema 2, subtema 3 semester 1 tentang energi alternatif. Namun pada pembahasan kali ini saya akan menyertakan beberapa video animasi agar semakin bisa memperjelas dalam pemahaman materi. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan materi yang pertama. Energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui seperti BBM. BBM itu adalah seperti bensin, solar, pertamax, dan lain-lain sejenisnya yang berasal dari minyak bumi, yang mana minyak bumi tidak dapat diperbarui. Jadi, BBM itu yang biasa digunakan di motor, mobil, dan lain-lain itu berasal dari minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Jadi untuk menanggulangi bisa digunakan energi alternatif. Yang pertama adalah matahari. Bagaimana matahari dapat digunakan untuk energi alternatif? Mari kita simak video animasinya. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setiap sel surya terdiri dari dua lapisan silicon yang saling menempel, yaitu lapisan silicon tipe N dan lapisan silicon tipe P atau PN junction. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya. Maka elektron akan mendapatkan energi foton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak. Nah, itulah video singkat tentang bagaimana matahari bisa menghasilkan energi listrik atau matahari bisa dijadikan sumber energi alternatif, yaitu alat yang ada di atas genting ini namanya panel surya. Dengan alat inilah maksud saya matahari dapat menjadi energi alternatif yang mana dijadikan sebuah energi listrik, yaitu cahaya matahari yang mana pada proses ini disebut radiasi sinar matahari itu ditangkap oleh panel surya yang saya tunjukkan ini, sehingga panel surya ini memproses cahaya tersebut menjadi arus listrik, kemudian arus listrik tersebut disalurkan ke rumah-rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lanjut, angin. Angin adalah udara yang bergerak. Terus bagaimana kok bisa angin itu dijadikan energi alternatif? Mari kita simak video animasinya. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Baik, itu tadi video animasi tentang bagaimana kok angin bisa dijadikan energi alternatif. Dapat saya simpulkan, angin adalah udara yang bergerak. Sehingga seperti yang dijelaskan pada animasi tadi, angin tersebut memutar turbin, yaitu yang saya tunjukkan ini.
turbin ini jika diterpa angin dapat berputar, prinsipnya seperti baling-baling. Terus turbin ini terhubung dengan generator yang saya tunjukkan ini, sehingga saat turbin berputar, generator ikut berputar, sehingga generator listrik ini menghasilkan listrik yang dapat disalurkan ke rumah-rumah atau fungsi yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya air. Bagaimana bisa air menjadi energi alternatif? Kita simak video animasinya. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan alami air tersebut dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan melalui kabel-kabel listrik hingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, itulah video animasi tentang air, bagaimana air dapat dijadikan energi alternatif. Jadi, saya jelaskan kembali, air dialirkan ke saluran yang saya tunjuk ini, kemudian air mengalir dengan deras menimpa turbin yang ada di sini, sehingga turbin ini berputar. Turbin ini terhubung dengan generator listrik, otomatis generator listrik ini akan ikut berputar dan menghasilkan arus listrik, kemudian disalurkan ke kabel-kabel ini dan diteruskan ke rumah-rumah warga atau untuk memenuhi kebutuhan listrik yang lainnya. Lanjut, panas bumi. Bagaimana bisa panas bumi menjadi energi alternatif? Ini saya jelaskan langsung saja, yaitu di dalam bumi itu terdapat magma atau biasanya yang keluar bersama gunung meletus. Magma ini memanaskan air-air yang ada di tanah, seperti halnya air yang ada di sumur itu. Namun yang dipanaskan panas bumi ini adalah air yang berada di kedalaman sangat dalam di bawah permukaan bumi. Jadi pada proses PL atau pembangkit listrik tenaga panas bumi ini, air yang telah dipanaskan oleh magma ini disedot melalui pipa-pipa yang saya tunjukkan ini, kemudian ditampung pada sebuah perampungan yang mana air panas tersebut akan menghasilkan uap. Prinsipnya seperti ketika kita merebus air. Jadi ketika air panas itu menghasilkan uap. Terus uapnya itu akan dipisahkan, lalu uap air tersebut disalurkan ke pipa-pipa untuk menuju ke turbin. Jadi tekanan uap tersebut akan memutar turbin yang terhubung dengan generator, sehingga generator tersebut menimbulkan atau menghasilkan energi listrik yang kemudian disalurkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lanjut, gelombang air laut. Pada gelombang air laut ini prinsipnya hampir sama seperti air tadi. Jadi kalau air tadi yang memutar turbin yang saya tunjukkan ini adalah arus air atau air yang jatuh dari ketinggian itu menimpa turbin, kemudian dapat memutar turbin dan memutar generator listrik. Namun pada gelombang air laut ini prinsipnya adalah gelombang air laut lah yang memutar turbin-turbin ini, sehingga terhubung dengan generator listrik ini mendapat putaran dari turbin sehingga menimbulkan atau menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi prinsipnya hampir sama seperti air tadi ya. Oke, lanjut. Bahan bakar bio. Nah, apakah yang disebut bahan bakar bio? Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, untuk bahan bakar bio ini, kita lihat dulu video animasinya.
Di sini kotoran sapi akan langsung diolah di dalam tempat penampungan bernama digester. Dalam digester, kotoran sapi bakal ditampung di bagian bawah. Seiring waktu, timbul reaksi fermentasi atau aktivitas anaerobik di dalam digester. Dalam waktu 3 hari, gas perlahan muncul dan kemudian ditampung pada bagian atas digester yang berbentuk kubah. Kandungan utamanya berupa gas metana dan karbon dioksida. Gas inilah yang bisa dialirkan dan langsung menjadi sumber bahan bakar. Oke, seperti yang dijelaskan pada video animasi tadi, kita mengambil contoh dari kotoran hewan atau bahan bakar ini biasa disebut biogas. Bagaimana biogas ini terbentuk? Yaitu awal mulanya kotoran hewan itu ditampung di bawah tanah, dibuatkan sebuah ruangan seperti yang saya tunjukkan ini. Lalu dalam beberapa hari akan diproses oleh bakteri atau diuraikan oleh bakteri dan mikroorganisme sehingga menghasilkan sebuah gas yang disebut gas metana. Gas metana ini yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, gas metana yang dihasilkan dari penguraian tadi disalurkan ke pipa-pipa yang saya tunjukkan ini. Bentar. Nah, gas metana tadi disalurkan ke pipa-pipa yang saya tunjukkan ini, kemudian ditampung pada tabung penampungan gas ini. Jadi, saya ulangi lagi. Prosesnya yaitu kotoran hewan ditampung di sini. Di dalam tanah disediakan bak penampungan seperti ini. Kemudian dalam beberapa hari akan diproses oleh bakteri atau yang disebut penguraian. Sehingga penguraian tersebut akan menghasilkan gas metana ini yang saya tunjukkan ini. Nah, gas metana tersebut disalurkan ke pipa-pipa yang saya tunjukkan ini, kemudian ditampung pada sebuah penampungan gas, yang kemudian dari penampungan gas ini disalurkan menjadi energi atau bahan bakar yang digunakan untuk menyalakan kompor. Bisa dikatakan gas metana dari hasil biogas ini dijadikan pengganti LPG atau bisa dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor. Tapi dengan alat tertentu ya. Oke, selesai. Baik, saya simpulkan bahwa energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan untuk menggantikan energi atau sumber energi yang tidak dapat diperbarui seperti BBM atau bensin, solar, dan sejenisnya yang berasal dari minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dijadikan acuan untuk memperjelas atau dijadikan acuan untuk proses belajar, dan semoga penjelasan saya dapat mudah dipahami. Baik, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.